Halo sedulurku, Inkamovie di sini. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Ya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Captain, rilisan tahun 2019 lalu. Film ini diambil dari kisah nyata di mana menceritakan kisah seorang pilot yang berhasil menjadi pahlawan saat terjadi sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Pesawat yang dikemudikannya mengalami kerusakan hingga mati mesin dan menjadi masalah yang cukup serius. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Oke, sebelum kita lanjut, saya menegaskan bahwa konten ini adalah konten spoiler. Jika tidak ada masalah dengan hal ini, mari kita lanjut. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang mandi dan berlatih menahan nafas. Ternyata pria ini adalah seorang kapten pilot yang bernama Liu. Dapat diketahui bahwa kapten pilot merupakan seorang pilot yang sudah sangat profesional. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada anaknya dan berjanji akan pulang saat perayaan ulang tahun putrinya malam ini. Sekaligus ia mempersiapkan perlengkapan untuk acara malam nanti. Setelah semuanya cukup, Liu akhirnya berangkat bekerja. Singkat cerita, Liu sudah sampai di bandara tempat ia bekerja. Dan sebelum memulai pekerjaannya, Liu harus menjalani serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu, termasuk kesehatannya. Karena kesehatan seorang pilot sangat berpengaruh dan cukup vital dalam dunia penerbangan. Kapten Liu nantinya akan ditemani dua rekan kerjanya. Mereka mempunyai tugas masing-masing, dua orang menjadi pilot dan satu orang menjadi kopilot. Sebelum pemberangkatan, seluruh kru mengadakan briefing terlebih dahulu, termasuk tentang rute yang akan mereka tempuh nantinya. Mereka akan terbang dari Bandara Chongqing ke Bandara Lhasa yang mempunyai ketinggian 2.438 meter di atas permukaan laut. Di sini terlihat tim pusat meteorologi penerbangan sedang memprediksi cuaca hari ini, dan hasilnya mengatakan bahwa pergerakan awan di penerbangan ini lebih kuat dibanding prediksi mereka. Kemudian hasil tersebut dikirimkan ke Biro Manajemen Lalu Lintas dan Admin Penerbangan Sipil. Di sini terlihat bahwa ketinggian penerbangan nanti sudah diatur dan dikontrol ke depannya. Dan pada penerbangan ini bisa jadi akan terganggu oleh gumpalan awan yang cukup tebal. Di sisi lain, para pramugari telah mempersiapkan diri mereka, mulai dari cek kerapian dan lain-lain. Seusai melakukan pengecekan, semua kru sarapan terlebih dahulu sebelum lepas landas. Di sini terlihat bahwa suasana di bandara sudah cukup ramai. Mereka juga terlihat sangat bahagia. Singkat cerita, para penumpang mulai mempersiapkan diri, mulai dari pengecekan koper, paspor, hingga lain-lain. Kemudian para penumpang masuk ke lobi penerbangan sembari menunggu para kru pesawat. Dan tidak berselang lama, para pilot dan pramugari datang dan menuju pesawat. Sesampainya di dalam pesawat, para pramugari ini mulai melakukan pengecekan bagasi, tempat duduk, makanan, tempat penyimpanan, peralatan untuk para penumpang, lampu darurat, dan masih banyak lagi. Kemudian bahan bakar pesawat juga diisi penuh terlebih dahulu sebelum penerbangan. Para pilot dan kopilot juga turut melakukan pengecekan lengkap di pesawat, meliputi radar cuaca, roda pesawat, dan pengecekan detail lainnya. Intinya, mereka melakukan pengecekan lengkap dari dalam dan luar pesawat. Setelah semua dipastikan aman, kemudian para penumpang dipersilahkan masuk dan para pramugari ini melayani mereka dengan sangat baik. Setelah semua dipastikan sudah lengkap, yakni penumpang yang berjumlah 119 orang, maka para pramugari ini segera melakukan konfirmasi. Di sini para penumpang diharapkan untuk mematikan sinyal ponsel mereka karena sebentar lagi pesawat akan lepas landas. Langkah terakhir yakni pengecekan pintu darurat. Dan setelah selesai dilakukan, maka semua pintu ditutup rapat. Setelah semua persiapan selesai, kemudian para pilot mulai menyalakan mesin dan pesawat siap untuk lepas landas. Kapten meminta izin untuk melakukan lepas landas dan pesawat mulai terbang. Di sini ketinggian pesawat Sichuan 8633 selalu dikontrol oleh Biro Kontrol Lalu Lintas. Hingga akhirnya komunikasi dialihkan ke menara kontrol penerbangan dari Bandara Chengdu. Pesawat mulai naik di ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 859 km per jam.
Dan di sini pesawat mengalami sedikit goncangan dikarenakan gumpalan awan. Akibat goncangan itu, kemudian pesawat diminta naik lagi ke ketinggian 9.200 meter. Di ketinggian ini, pesawat mulai mengalami turbulensi. Pilot kemudian mengemudikan pesawat secara manual dengan mematikan autopilot. Kemudian, pilot melaporkan hal ini ke menara kontrol dari Bandara Chengdu dan meminta izin untuk naik ketinggian. Kemudian, mereka mendapat instruksi untuk naik di ketinggian 9.800 meter. Lalu pesawat mulai berjalan mulus. Di sini terlihat kapten bercerita perihal putrinya yang berulang tahun hari ini. Kapten juga bercerita tentang pengalamannya dulu saat menjadi pilot angkatan udara. Kemudian para pramugari mulai melayani para penumpang dengan memberi mereka makanan. Di sisi lain, di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi bahwa badai awan mulai terbentuk. Dan pada ketinggian 9.800 meter ini, tiba-tiba kaca pesawat mengalami keretakan. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan. Kemudian mereka mulai melapor ke Biro Manajemen Lalu Lintas bahwa mereka mengalami gagal fungsi di pesawat mereka. Kemudian pesawat diminta untuk turun ke 8.400 meter, yang akhirnya mereka memutuskan untuk mendarat di Bandara Chengdu, yakni bandara terdekat dari tempat itu, karena hal ini cukup beresiko. Tetapi tidak lama kemudian, kaca pesawat mulai pecah dan kopilot hampir saja terlempar keluar dari pesawat. Namun ia bisa bertahan karena masih tertahan sabuk pengaman. Di sini pilot cadangan meminta untuk masuk ke ruang kendali, namun tidak ada respon dari kapten. Angin mulai masuk dan terlihat para penumpang mulai panik. Guncangan semakin kuat dan membuat suasana menjadi semakin menakutkan. Sampai-sampai terlihat para pramugari tampak terjatuh karena goncangan dahsyat ini. Kemudian para penumpang diminta untuk memakai masker oksigen karena angin masuk cukup kencang dan udara sangat dingin yang mengakibatkan kesusahan dalam bernafas. Pesawat mulai diturunkan dengan kecepatan 2.943 meter per menit dan hampir saja menabrak pegunungan. Dan pada saat yang tepat, kapten menaikkan pesawat hingga membuat kopilot berhasil masuk lagi ke dalam pesawat. Di sini, Biro Penerbangan melihat hal yang tidak wajar karena pesawat mengalami penurunan yang cukup menukik. Pilot cadangan mencoba untuk masuk ke ruang kemudi dan ia berhasil karena dibantu oleh para penumpang. Lalu ia memakaikan alat bantu pernafasan ke para pilot dan kopilot supaya mereka bisa berkonsentrasi. Di sini, Biro Lalu Lintas mulai melakukan komunikasi ke Bandara Chengdu untuk menunda penerbangan di bandara tersebut karena pesawat Xinjuan 8633 akan mendarat darurat di bandara tersebut. Di sini, Angkatan Udara juga mencoba menghubungi Xinjuan 8633, namun tidak ada respon sama sekali. Mereka akhirnya mempersiapkan pendaratan darurat untuk Xinjuan 8633. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh publik. Pesawat mulai berputar-putar dan jarak ke Bandara Chengdu adalah 180 km. Dan di sini sudah terlihat badai awan mengerikan yang berada di depan mereka. Kapten mulai menunjukkan keahliannya dengan berputar-putar sembari menunggu jalan terbuka di tengah badai. Kenapa ia berputar-putar? Karena jika dia berbalik arah kembali ke Bandara Chongqing, maka bahan bakar pesawat tersebut akan habis. Di sisi lain, terlihat terdapat penumpang yang bingung kenapa pesawat hanya berputar-putar dan ada yang menjadi provokator keributan di pesawat tersebut. Para penumpang menjadi panik, namun para kru berhasil menenangkan mereka. Kapten sempat bingung harus melakukan apa, dan di sini kapten teringat sosok putrinya bahwa ia telah berjanji untuk pulang pada malam ini untuk acara ulang tahun putrinya. Maka dari itu ia merasa optimis bisa menembus badai tersebut. Kemudian kapten memberanikan diri untuk membawa pesawat masuk ke dalam badai, dan dapat dilihat bahwa badai yang mereka terabas mulai memperlihatkan jalan untuk pesawat tersebut. Namun hal ini bukan berarti perjalanan selanjutnya akan menjadi mulus. Saat pesawat masih di dalam badai, terjadi turbulensi yang menjadikan pesawat mengalami goncangan yang cukup kuat, sampai-sampai koper yang berada di atas mulai berjatuhan. Beberapa meter selanjutnya, pesawat mulai terkena hujan es hingga membuat pesawat mengalami getaran hebat.
Hal ini membuat pesawat tersebut kehilangan kontak dengan biro lalu lintas. Radar mulai tidak terlihat, dan semua orang yang berada di dalam pusat kontrol mulai pasrah. Berkat pengalamannya, kapten terus memacu laju pesawat hingga mereka berhasil melewati badai tersebut. Setelah berhasil keluar, radar pesawat mulai terdeteksi kembali dan membuat semua kru yang di ruang kontrol bandara tersenyum kembali. Namun, rintangan belum selesai sampai di sini. Terlihat di depan mereka terdapat puncak gunung yang menghalangi pesawat tersebut. Namun, kapten berhasil menaikkan pesawat hingga melewati puncak gunung itu. Alhasil, mereka selamat dari tabrakan dengan gunung tersebut. Melihat Shinjuang masih ada harapan, maka petugas Biro Manajemen Lalu Lintas dan para keamanan langsung menyiapkan pendaratan darurat di Bandara Chengdu. Para ambulan dan pemadam kebakaran langsung menyambut kedatangan pesawat tersebut. Singkat cerita, roda pesawat mulai diturunkan, namun bahan bakar pesawat tersebut masih cukup banyak yang menyebabkan kelebihan beban pada pesawat itu. Kemudian para penduduk mulai berdatangan untuk melihat hal ini dan juga mendoakan keselamatan mereka semua. Di sini pesawat sudah mulai terlihat dan pada akhirnya pesawat mendarat dengan kecepatan 287 km per jam yang melebihi kecepatan akibat kelebihan beban. Seharusnya kecepatan tak melebihi 40 km per jam. Hal ini membuat katup pembalik tidak berfungsi dan laju pesawat tak kunjung mengalami penurunan. Akhirnya pesawat terpaksa menggunakan rem dengan cukup kuat untuk menahan laju pesawat hingga mengakibatkan pecahnya roda pesawat tersebut. Tetapi keajaiban mulai terjadi. Katup pembalik mulai berfungsi kembali dan laju pesawat mengalami penurunan hingga akhirnya bisa berhenti sebelum pesawat kehabisan landasan pacu. Para penumpang tak percaya jika mereka semua bisa selamat dalam tragedi ini. Semua pihak merasa senang karena pesawat bisa mendarat dengan selamat. Kemudian kapten meminta maaf kepada para penumpang karena perjalanan mereka gagal sampai tujuan, yakni di Bandara Lhasa. Akan tetapi ternyata penumpang tidak kecewa dengan kapten. Malahan para penumpang sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa selamat dari tragedi ini. Setelah semuanya turun, para penumpang menunggu dan bertanya bagaimana keadaan kapten. Dan pada saat kapten mulai turun, penumpang langsung menyambutnya dengan bangga dan berterima kasih kepadanya. Singkat cerita, malam itu kapten sudah pulang dari bekerja. Ia disambut keluarganya dan para tamu undangan pesta anaknya. Ia merasa senang karena bisa merayakan ulang tahun anaknya dan membuatnya bahagia. Dan pada keesokan harinya, para penumpang Shinjuang 8633 diterbangkan menuju Bandara Lhasa dan film pun berakhir. Oke, kurang lebih seperti itu isi cerita film The Captain. Apabila ada salah, saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.